Al Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriringan salam li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, pengurus masjid, para nenek mama, alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam negari, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang yang didahulukan selangkah, wabil khusus para generasi muda harapan bangsa, harapan agama, dan tentu insyaallah kelak penuh dengan harapan kepada Allah. Generasi muda ini hendaknya menjadi penolong untuk orang tuanya di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari pada kesempatan kali ini sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sama-sama kita kembali mengisi, memupuk rohani kita ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap hari kaum muslimin kita tidak dapat nasi sebagai bahan kebutuhan untuk hidup kita, sebagai kekuatan bagi jism kita, kalang kabui kita dibuat. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini yang harus kita penuhi kebutuhan itu bukanlah semata-mata jasmani saja, tapi rohani juga. Nah, untuk itu kedatangan kita kaum muslimin rahimakumullah dari berbagai arah, dari bermacam aktivitas yang tadinya belum tuntas, kita tinggalkan ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Sama-sama lah hendaknya kita perlurus niat itu balik dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya, dalam rangka bertakarrub ilallah, mencari usia takwa untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu bentuk sarapan makan untuk kebutuhan rohani kita. Kenapa kita perlu, Pak kaum muslimin rahimakumullah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Kita sama-sama lihat dewasa ini begitu banyak sesuatu yang sedikit saja kita salah kaprah, salah bertingkah, atau salah memilah, kita pun juga bisa beranjak akidah.
Makanya kaum muslimin rahimakumullah, dalam salah satu filosof mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadasan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Ini suatu kata muatar hikmah. Seorang penyair menyampaikan seperti itu, al-alimu kabir. Orang yang berilmu itu walaupun tidak pandai ngecek, ya nak, walaupun tidak pandai berkomentar dia, tapi al-alim, dia ulum, banyak ilmu. Kabirun wa in kana hadasan, dia besar. Jadi suruhan kita dalam hal ini, perbanyak kita baca, perbanyak kita asah iman kita. Salah satu, banyaklah hadir di majelis taklim, dengarkanlah banyak pengajian, banyak baca buku-buku agama. Terlebih lagi sekarang zamannya fitnah. Kaum muslimin, al-afu, mohon maaf, tanpa kita memandang sesuatu atau memojokkan suatu objek, tidak. Bukan bermaksud kita mengajar, tidak. Dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam rangka kembali meningkatkan keimanan itu. Ba'acaranya seiring antara akidah keimanan kita tadi dengan makanan jasmani yang 3 kali tidak pernah luput oleh kita. Kaum muslimin rahimakumullah, di mukadimah awal-awal tadi firman Allah surat Yasin kita baca, salamun qaulan mir rabbir rahim. Pernyataan Allah yang sengaja khatib baca 3 kali. Ini salah satu bentuk hendaknya motivasi untuk kita bagi hamba Allah yang betul-betul ketika ia diberikan kesempatan oleh Allah, dia pergunakan sebaik-baiknya. Dia pergunakan sebaik-baiknya untuk mencari, melengkapi, mencukupi kebutuhan kita di atas dunia ini. Dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi, itu kewajiban, Pak. Tapi jangan itu yang dijadikan sebuah alasan meninggalkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tolong digarisbawahi. Sekali lagi kita mohon maaf, tidak menceramah, tapi sama-sama mengingatkan. Kenapa begitu Pak Ustadz? Iya, mentang-mentang mencari meningkatkan kebutuhan ekonomi kita, apalagi selaku kepala keluarga, memenuhi kebutuhan nafkah di keluarganya, itu wajib. Tapi bukan berarti itu dijadikan sebuah alasan meninggalkan tugas dan kewajiban kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Banyak. Hari-harinya dipicu untuk mencari yang namanya kemaslahatan. Ketika Allah manggil melalui suara muazin, hayya 'alas shalah, mau saja kita meninggalkan. Nah, ini tidak diletakkan pada tempatnya ini. Nah, itulah yang kita maksud tadi. Bukankah manusia tadi itu diciptakan oleh Allah illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Kalau bekerja apa Ustaz? Kerja ini bisa juga dijadikan ibadah. Makanya letakkan sesuatu tadi pada tempatnya. Seorang muslim yang sejati, kaum muslimin rahimakumullah, dia bisa menjadikan amal ibadah itu buah dari ibadah. Buah kerjanya tadi itu bagian dari ibadah bisa. Kaifa tariq? Bagaimana caranya? Nah, yang diajarkan Islam melalui sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kalau sekiranya mereka itu berangkat dari rumah, al-afu, ini kita mengingat lagi kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang banyak kita lupa. Padahal ketika awak linamu bernostalgia ya Bapak kaum muslimin, ketika kita masih di jenjang TPQ, dulu TPA namanya, di jenjang-jenjang yang namanya SD, kita sering diajarkan bermacam doa. Salah satu doa yang manjur yang tidak pernah dilupakan oleh seorang guru terhadap muridnya, nah
kalau awak keluar dari rumah, berangkat dari rumah, langkahkan kaki kanan dulu, diawali dengan Bismillahi tawakkaltu Allah. Kini itu awak nak lupa. Di mana berkah Allah datang? Kalau sekiranya kita memperbanyak sunnah yang diajarkan baginda Rasulullah, awak lah merasa malu. Nah, ini yang tak boleh kaum muslimin rahimahullah. Nah, inilah salah satu bentuk pemicu. Jadi salah seorang hamba ketika ia ingin mendapatkan tabungan amalan yang sebanyak-banyaknya, sungguh mari kita asah pola pikir kita lagi. Di atas permukaan bumi inilah bagi orang muslim, seorang hamba yang betul-betul amantu billah, kalau dia mau merenungi dan meresapi, tabungan kita banyak loh Pak. Bagi seorang memiliki saham banyak, lebih banyak tabungan seorang muslim yang sejati. Cobalah nak manuangkan. Mulai dari kita bangun pagi, ya, sampai kita nanti tidur kembali, berapa banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh syariat Islam kepada kita. Tinggallah kita mengulang-ulang kaji tadi. Makanya salaful usul tadi penjangganya mengatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Kalau ingin kita berilmu, jangan pernah ngayal saja, tapi usaha dalam hal ini. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya, di samping kita mencari tabungan untuk dunia kita di atas permukaan bumi ini, taruhlah sebagai kepala keluarga. Hari demi hari, prinsip yang ia pakai betul-betul teori ekonomi, Pak. Kalau seorang pedagang itu diajarkan bagaimana seorang pedagang itu berangkat dengan modal yang sedikit, nanti pulangnya dengan untung yang besar, kan itu. Bolehkah itu Pak Ustaz? Boleh. Asalkan itu masih dalam garis-garis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan riba kita dalam hal ini. Rasulullah pun juga seorang pedagang. Tapi berdagangnya Rasulullah itu betul-betul menjadi sebuah idola dan idaman. Jangan nanti kita berdagang, kita bawa barang yang jelek kemudian diletakkan di atas ini, nggak boleh dalam Islam. Memang mungkin orang lain bisa kita tipu, Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Ini contoh ya Pak ya. Contoh orang lain bisa kita tipu, tapi ingat ada dua yang tidak bisa kita tipu. Selagi hayataka qabla mautika, selagi hidup kita masih di kandung badan. Siapa orang yang dua? Kita ulang lagi. Orang yang nggak bisa kita tipu, kita kibuli, kita bohongi adalah yang pertama, kita sendiri yang punya jasad. Kemanapun kita pergi. Kenapa demikian? Di dalam surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala sampaikan ayat 2 itu nanti Pak, kalau tidak sampai kita jelaskan nanti silakan kita renungi lagi. Surat Al-Qiyamah. Di situ Allah nyata-nyata terangkan sungguh setiap jiwa itu memiliki yang namanya penyesalan. Kalau kita sudah bohongi orang, itu bagian dari zolim. Hati yang sekeras apapun hati kita, setetes kesadaran itu pasti ada pada diri kita. Renungilah nanti. Itu yang pertama. Siapa yang tidak bisa kita bohongi? Tentu kita yang punya jasa. Dimanapun kita bertempat, orang lain bisa kita tipu, tapi belum tentu semua hati ini bisa menerima. Jadi Bapak, intinya sebujak apapun seorang hamba, sejahil apapun ia, sejahat apapun dia, setetes kesadaran itu ada pada dirinya selagi ia masih berstatus iman kepada Allah. Yang kedua, orang yang menciptakan dirinya. Ini yang perlu kita sadari. Makanya Allah salah satu dibentuk di dalam salah satu firman-Nya, di dalam firman itu innallaha sami'un alim. Sungguh Allah itu Maha mendengar. Sungguh Allah itu Maha mengetahui. Jangankan apa-apa yang sudah kita sebutkan, terbetik aja di dalam hati kita sudah tahu Allah. Sarupa Bapak kaum muslimin, kita seorang pembuat bangku, seorang seni tangan,
tukang namanya ambek bangku, tentu apa yang akan kita buat itu sudah ada dalam kepala kita. Mau dipernis kek, mau diapain kek, lah tahu lah. Seperti itulah gambarannya kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang bapak saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah sampaikan dengan ungkapan salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat bagi kita yang betul-betul mempergunakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah sebaik-baiknya. Akan tetapi bagi seorang hamba yang tidak mempergunakan pada kesempatannya, apa Allah sampaikan? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan hati-hati kepada orang yang tidak mempergunakan kesempatan hari ini. Dia akan digiring ke tempat-tempat yang dimana di situ tak ada lagi yang paling pahit kecuali daripada azabnya Allah. Kapan ini kaum muslimin? Allah yang akan jawab. Waktunya Allah yang akan jawab. Makanya sekali lagi, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, di samping awak mencari sawah ladang untuk kebutuhan dunia awak, kebutuhan kehidupan kita, bagaimana jaya hari ini dibanding hari-hari kemarin, dunia pun bisa kita gitukan. Kenapa tidak dengan cara kita beribadah kepada Allah? Sekarang 14 Zulhijjah, Zulqa'dah. Sebentar lagi kaum muslimin rahimakumullah kita masuk yang namanya hari Idul Adha. Itu salah satu bentuk tabungan untuk kita. Kalau kita manuangan bapak kaum muslimin, inna a'tainakal kautsar. Kan sepele dakwah bunyinya tuh. Sungguh banyak kata Allah nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tapi di sisi lain Allah gambarkan dalam surat Takasur, barangkali katakanlah Pak, yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Takasur ada 3 kali kala. Ternyata kita tidak pernah puas selagi hidup kita ini masih dikandung badan, diberikan kesehatan oleh Allah. Banyak gitu umat Islam yang lupa di situ. Sehingga lebih dari 30 kali firman Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukandziban. Lihat dalam surat Rahman Pak. Saking gilonya umat Islam mencari harta, kekayaan demi kekayaan, harta demi kekayaan, sukses demi kesuksesan, dia lupa bahasanya hidup itu punya pemberhentian. Ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala inayah. Bukankah setiap permulaan itu ada akhirannya? Hari ini kita bangga. Hari ini khatib bisa berbicara kepada mat'unya, dan mat'unya bisa berbicara melihat kepada khatibnya. Itu berkat Allah. Kita bisa melihat karena sama Allah. Basarnya Allah, kita bisa mendengar karena samanya Allah. Nah, dalam rangka hal ini, setidaknya firman Allah yang kita sampaikan dalam surat Takasur menjadi cambuk untuk kita. Boleh saja untuk kita mencari kehidupan dunia, boleh, disuruh malah. Bahkan dalam salah satu firman Allah yang diajarkan kepada kita di dalam setiap solat yang menjadi rukun, suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bahasa tafsirannya apa? Bakar raju awak dulu, baru dapat hasil. Artinya apa? Kita sembah Allah dulu, nanti Allah baru akan ridho kepada kita. Kebanyakan kita yang maunya instan saja. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi tanpa menyebut suatu objek, tapi sekiranya sepanjang pencapaian kita tadi, pengungkapan pengutaraan kita tadi ada yang terasa nyangkut untuk kita sama aja proses kehidupan atau jalan nalar kita, mari bersama-sama kita ansur merubah. Insya Allah orang yang mau merubah sesuatu hal yang tidak baik kepada yang baik, itu salah satu bentuk tanda-tanda kemajuan yang ada pada dirinya. Apalagi hijrahnya nih betul-betul kepada Allah, mencari ridha Allah yang seluas-luasnya. Terakhir bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Takasur itu
Allah ada 3 kali mengungkapkan, mengabadikan firman-Nya berupa kalla. Dalam kaidah bahasa Arab, kalla itu adalah bahasa penekanan. Ibaratkan orang tua kepada anak, nak membana mak nak, jangan kerajuan jual kulai.